Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Cynthia Ananda Putri, yang kedua Trimartina Nurfajriana, yang ketiga Denti Wildani Nariswari, yang keempat Rahayu Nur Safitri, yang kelima Irina Desianti. Saya Trimartina Nurfajriana akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis aspek keuangan yang kami buat, yaitu Nature Beauty. Sumber dan penggunaan dana. Beauty Nature dalam memenuhi kebutuhan untuk usahanya menggunakan modal pribadi. Dana ini dialokasikan untuk kegiatan usahanya. Yang kedua yaitu kebutuhan dana untuk investasi. Dana investasi awal Beauty Nature yaitu sebesar 100 juta. Usaha dagang ini ingin melakukan pengembangan serta memperbanyak varian hair mask yang dijual serta menambah outlet di luar kota serta memperbaiki fasilitas lainnya. Data laporan laba rugi tahun 2018 sampai dengan 2021 Beauty Nature, yaitu yang pertama pendapatan di tahun 2018 sebesar Rp40.800.000, di tahun 2019 Rp44.880.000, di tahun 2020 sebesar Rp61.200.000, di tahun 2021 sebesar Rp81.600.000. Yang kedua, biaya operasional di tahun 2018 sebesar Rp12.400.000, di tahun 2019 sebesar Rp12.640.000. Yang ketiga yaitu 2020 Rp12.800.000, di tahun 2021 sebesar Rp13.500.000. Aspek selanjutnya yaitu laba kotor. Di tahun 2018 sebesar 12 juta, 2019 sebesar Rp21.960.000, di tahun 2020 sebesar Rp31 juta, di tahun 2021 sebesar Rp33.380.000. Aspek selanjutnya yaitu biaya penyusutan aset tetap, yaitu di tahun 2018 sebesar Rp1.400.000, di tahun 2019 sama Rp1.400.000. Yang ketiga yaitu di tahun 2020 Rp1.400.000. Selanjutnya yaitu 2021 sebesar Rp1.400.000. Selanjutnya yaitu laba sebelum pajak. Di tahun 2018 yaitu Rp28.600.000, di tahun 2019 yaitu Rp30.200.000, di tahun 2020 sebesar Rp31.500.000, di tahun 2021 Rp32.250.000. Untuk pajaknya 0. Laba rugi setelah pajak di tahun 2018 sebesar Rp28.600.000, di tahun 2019 sebesar Rp30.200.000, di tahun 2020 sebesar Rp31.500.000, di tahun 2021 sebesar Rp32.250.000. Selanjutnya, saya Cynthia Ananda Putri akan menjelaskan analisa tren laba rugi. Untuk mengetahui tren laba rugi 4 tahun ke depan didasarkan atas data laba rugi yang diperoleh dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sampai 2021. Dengan melakukan analisis tren linear dapat diprediksi laba rugi yang akan diperoleh 4 tahun yang akan datang. Berikut analisis perhitungan tren bisa dilihat di tabel di bawah. Cara perhitungannya yaitu Y sama dengan A plus BX, A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma YX per X2, A sama dengan 92.700.000
740.000 per 4 sama dengan 23.185.000. B sama dengan 31.500 per 20 sama dengan 1.575.000. Y sama dengan 24.760.000. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisa tren, maka diperoleh laba rugi yaitu selama 4 tahun yang akan datang sebagai berikut. 2022 36.396.000 rupiah, 2023 38.634.800 rupiah, 2024 40.873.600 rupiah, 2025 43.112.400 rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang depresiasi, yaitu jumlah dana untuk investasi sebesar 100 juta. Depresiasi yang digunakan adalah garis lurus, maka jumlah depresiasi adalah sebagai berikut. Nilai investasi yaitu 100 juta dibagi 4, yaitu atau 4 tahun, ketemu 25 juta. Selanjutnya arus kas atau biasa disebut cash flow. Arus kas atau cash flow dihitung berdasarkan jumlah pendapatan bersih atau EAT ditambah dengan depresiasi per tahunnya untuk cash flow. Bisa dilihat sebagai berikut. Tahun 2002 EAT-nya 36.396.000, depresiasinya 25 juta, ketemunya 61.396.000. Tahun kedua yaitu 2023 EAT-nya 38.634.800, depresiasinya 25 juta. Cash flow 63.634.800. Tahun ketiga 2024 EAT-nya 40.873.600, depresiasi 25 juta. Cash flow-nya ketemu 65.873.600. Dan tahun terakhir atau tahun keempat 2025 EAT-nya 43.112.400, depresiasi 25 juta. Cash flow ketemu 68.112.400. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya modal. Biaya modal yang dibebankan pada Beauty Nature didasarkan pada tingkat keuntungan karena modal yang digunakan adalah modal pribadi. Tingkat keuntungan yang diperoleh dari usaha ini adalah 32% dari modal yang dikeluarkan. Jadi, biaya modal yaitu sebesar 32%. Selanjutnya, analisa kelayakan bisnis. Analisa kelayakan bisnis atau usaha bertujuan untuk mengetahui apakah Beauty Nature ini layak untuk dijalankan atau tidak. Di sini menganalisa aspek keuangan dengan memperhitungkan adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh sebuah faktor. Perangkat analisa yang digunakan untuk aspek keuangan meliputi perhitungan NPV atau Net Present Value, Payback Period, profitabilitas, indeks, dan IRR atau Internal Rate of Return. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan NPV. Pada tahun 2022 diketahui laba setelah pajak sebesar Rp36.396.000, depresiasi sebesar Rp25 juta. Untuk kas bersih didapat dari laba setelah pajak plus depresiasi sehingga menghasilkan Rp61.396.000. Kemudian untuk diskon faktor sebesar 32 juta didapat dari 1 dibagi 1 plus 0,32 sehingga didapat 0,757.
Dan untuk PV bersih didapat dari kas bersih dikali DF sebesar 0,757 sehingga menghasilkan Rp46.476.772. Dan untuk tahun selanjutnya 2023 PF bersih sebesar Rp36.462.740. Untuk tahun 2024 PV bersih didapat sebesar Rp28.589.142. Untuk tahun 2025 PV bersih sebesar Rp22.408.980. Dan untuk total VF sebesar Rp133.937.634. Net investment sebesar Rp100 juta. NPV sebesar Rp33.937.643. Maka berdasarkan hasil perhitungan NPV sebesar Rp33.937.643, artinya bahwa usaha ini layak untuk dijalankan karena NPV lebih besar daripada 0. Selanjutnya yaitu perhitungan profitabilitas indeks, di mana rumusnya yaitu PI sama dengan PV proceed per PV investasi, di mana diketahui PV proceed sebesar Rp133.937.643 dan PV investasi sebesar Rp100 juta. Maka PI sama dengan Rp133.937.643 per Rp100 juta. Maka PI sama dengan 1,3393 sama dengan 1,3993. Jadi Nature Beauty layak untuk dijalankan karena nilai PI 1,3393 lebih besar dari 1,PI 1. Selanjutnya yaitu perhitungan payback period. Perlu kita ketahui, payback period adalah suatu pengembalian modal investasi melalui keuntungan atau profit dalam kurun waktu tertentu. Langsung saja, investasi dari usaha ini yaitu sebesar Rp100 juta. Tahun 2021, pendapatan Nature Beauty sebesar Rp36.396.000, sehingga pendapatan menjadi Rp63.604.000. Kurang sebesar Rp63.604.000, maka diambil dari tahun kedua, diketahui kas bersih sebesar Rp63.634.800. Sehingga untuk perhitungannya yaitu Rp63.604.000 dikali 12 atau 1 tahun dibagi Rp63.634.800. Maka hasilnya 11,994. Jadi, payback period dari usaha ini adalah 2 tahun. Untuk pembahasan terakhir yaitu tentang perhitungan IRR. IRR sendiri adalah singkatan dari Internal Rate of Return. Perhitungan ini dapat menjadi dasar apakah sebuah investasi layak dilakukan atau tidak. Untuk rumus perhitungan IRR adalah IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dikali I2 dikurangi I1 dibagi NPV1 dikurang NPV2.
Diketahui I1 sama dengan 0,32, untuk NPV1 yaitu sebesar 33.937.643 dan dikali I2 diketahui 0,63 dikurangi I1 sama dengan 0,32 dibagi NPV1 sebesar 33.937.643 rupiah ditambah 47.995.907 rupiah, sehingga menghasilkan 0,71 atau 71%. Jadi dari perhitungan di atas diperoleh IRR sebesar 71%, di mana nilai IRR lebih besar dari bunga yang diisyaratkan, maka invest dapat diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.